say no. When I get up all in ya, we can hear the angels calling us. We can see the sunrise before us. And when I'm in that thing, I make that body say. Pembentukan bumi terjadi melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama adalah akresi. Partikel-partikel di tata surya bertabrakan dan membentuk benda yang semakin besar, yaitu bumi. Yang kedua adalah tabrakan protoplanet. Protoplanet menabrak bumi yang masih muda. Yang ketiga adalah bombardir asteroid. Bumi dibombardir oleh asteroid. Yang keempat adalah pembentukan inti bumi. Bahan-bahan meteor yang berat tenggelam ke pusat bumi dan membentuk inti bumi. Yang kelima adalah pembentukan mantel. Material cair mengendap di atas inti bumi dan membentuk mantel. Yang keenam adalah pembentukan kerak bumi. Kerak padat terbentuk di atas bagian tengah yang cair. Beberapa pendapat dari ahli tentang pembentukan bumi. Yang pertama adalah teori kontraksi dan pemuaian pada tahun 1596 sampai 1650. Teori ini pada awalnya dicetuskan oleh Descartes dan kemudian didukung oleh James Dana pada tahun 1847 dan Elie de Beaumont pada tahun 1852, bahwa bumi terus mengalami penyusutan dari masa ke masa karena adanya proses pendinginan. Akibat dari proses penyusutan ini, permukaan bumi mengkerut dan terbentuklah relief berupa gunung, lembah, dan daratan. Analogi teori ini diadopsi dari kulit buah apel yang mengering. Dari teori ini dapat dijelaskan mengenai proses terbentuknya lipatan pada permukaan bumi. Namun, teori ini belum dapat menjelaskan proses terbentuknya daerah-daerah tekanan. Teori yang kedua adalah teori dua benua Laurentia dan Gondwana teori. Teori yang dikemukakan oleh Edward Jones pada tahun 1884 ini menyebutkan bahwa bumi ini pada awalnya terdiri atas dua benua yang sangat besar, yaitu Laurentia di bagian kutub utara dan Gondwana pada bagian kutub selatan. Pada benua ini terus mengalami pergerakan ke arah ekuator bumi hingga pada akhirnya terpecah menjadi beberapa benua yang lebih kecil. Disebutkan Laurasia terpecah menjadi dua Asia, Eropa dan Amerika Utara. Sedangkan Gondwana terpecah menjadi benua Afrika, Australia, dan Amerika Selatan. Teori yang ketiga adalah teori pengapungan benua atau Continental Drift Theory. Pada tahun 1912, Alfred Waker mencetuskan teori pengapungan benua ini. Ia menyebutkan bahwa pada awalnya hanya terdapat satu benua yang sangat besar di muka bumi yang disebut Pangea. Kemudian Pangea ini terpecah dan terus mengalami perubahan melalui pergerakan dasar laut. Gerakan sentrifugal dari rotasi bumi menyebabkan pecahan-pecahan Pangea tersebut bergerak ke arah barat menuju ekuator. Teori ini didukung dengan bukti-bukti bahwa terdapatnya kesamaan garis pantai, batuan dan fosil antara Afrika bagian barat dan Amerika Selatan bagian timur.